Buat orang yang merasa berilmu, jangan tawarkan produk orang asing ke negeri kita. Di negeri kita ini banyak produk asing yang ditawarkan, karena kan pasar gampang di negeri kita. Oh, pasar basah ini. Teknik-teknik hidup ala negara-negara tertentu ditawarkan ke Indonesia. Ya, mulailah mengatasnamakan Islam. Yordan bikin produk, datang ke Indonesia tawarin produk Yordan. Mesir punya produk, tawarkan produk Mesir. India, Pakistan, Bangladesh tawarkan produknya. Baghdad dengan ISIS-nya tawarkan produk ke Indonesia. Ya Allah ya Karim, subhanallah. Indonesia bukan kalian. Kalau tindakan kalian berkait dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, samina wa ata'na, buat kami taat. Tapi kalau fatwa ulama, di mana ulama berfatwa? Maaf. Indonesia bukan Yordan. Indonesia bukan Yaman. Indonesia bukan Palestina. Indonesia bukan Suriah. Indonesia bukan Rohingya. Demi Allah, kita orang Islam dimanapun berada, tapi kondisi alamnya berbeda, sehingga ijtihad ulama dibutuhkan pada daerah tersebut, bukan mengkloning produk orang asing. Sampai akhirnya kita makin berfirqah-firqah. Islam di atas namakan organisasi, ini kan kesalahan. Akhirnya musibah yang terjadi. Dari mana Islam itu NU? Dari mana Islam itu Muhammadiyah? Dari mana Islam itu Persis? Dari mana Islam itu HTI? Islam itu Ikhwanul Muslimin? Islam itu Jamaah Tabligh? Islam itu ini itu organisasi. Kalau Islam ya inna dina indallahil Islam. Pakai embel-embel. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan organisasikan Islam. Saya tekankan di perjumpaan yang lampau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bikin Nahdlatul Ulama. Itu organisasi buat melawan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah buat melawan Belanda. Hasan dengan Persisnya, Syekh Ahmad Surkati dengan Al-Irsyadnya, Asahal dengan Darussalamnya. Demi Allah, untuk melawan Belanda, kemarinya jadi agama ajib yang membuat kita terkotak-kotak, terombang-ambing, persis kayu kering di tengah badai. Persatuan kita sudah hilang, saling hujat, saling caci, saling maki. Orang kafir sudah makin banyak ke negeri kita. Persentase Islam sudah mulai 60%. Orang Islam nggak berani punya anak banyak. Tunggu setahun 2 tahun lagi lihat. Kalau nggak 60% menjadi di bawah 50%. 60% saja bikin masjid kita sudah susah, betul? Beragama susah, kiri kanan maksiat yang kita lihat setiap hari. Nggak ada iklan kebaikan sama sekali. Orang mau adakan tablik akbar, nggak berani pakai baliho, kalah sama ahlul bid'ah, betul? Tapi ngayal sempurna, mimpi di siang bolong. Masya Allah. Sangat disayangkan sekali, kita lupa. Nabi menekankan sekali, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kan semua yang baik di sisi Allah nggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Makin bagus cara meminta, janji Allah apa? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Buka berkat dari langit dan bumi. Sudah, kesampingan hilaf sudah dibukukan. Yuk bergandeng tangan kita bersatu. Patenkan di hati kita, NKRI itu harga paten. Kuak sejarah tentang ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ini ulama hebat semua. Harga diri anak bangsa tuh paham sejarah. Masya Allah. Saya bangga sekali ketika bertanya sama seorang syekh tentang masalah sorban di pelajar di Madinah yang merah putih motifnya. Seperti bendera kita yang merah putih, itu ulama bikin gak main-main. Masya Allah. Cuma kita gak pernah paham maknanya. Kita gak pernah tahu punya jenderal penghafal Quran yang namanya Jenderal Sudirman, ulama dari Rembang. Kita gak pernah tahu siapa Haji Kiai Haji Nur Ali yang menaklukkan Belanda dari Kerawang Bekasi. Kita gak pernah tahu. Kita gak kenal Hos Umar Cokro Aminoto. Kita nggak kenal Tuanku Imam Bojo, Tengku Raja. Kita nggak pernah kenal Thomas Matulesi yang difitnah sebagai orang kafir katanya, Sisinga Manggaraja dan lain sebagainya. Kita nggak paham sejarah. Kafir Belanda diusir karena tauhid di negeri ini. Sekarang dukun pasang iklan punya Instagram.
Bahkan terang-terangan dukun di tengah-tengah apa? Jakarta di air Mancur HI itu pasang ruat dan lain sebagainya, aman. Mana Muslim? Ya, ini kan sangat disayangkan sekali. Udah saatnya kita kompak, kita bela negeri ini, bukan malah menghancurkan. Doakan pemimpin semoga diberikan hidayah. Kalau yang tua sudah dikasih tahu, buat sebuah generasi robbani untuk mendatangkan sebuah kebaikan, bukan membuat sebuah pemberontakan, bukan. Ya, mulai belajar berani ninggalin bank-bank konvensional, ambil uang dari bank konvensional, pindah ke bank syariah. Kalau nggak goncang orang kafir di negeri kita. Kita merasa aman uang di bank konvensional, bunga nggak kita ambil, orang kafir yang pakai, dia buat beli apartemen, dia datang ke Indonesia sekarang. Berani tinggalkan yang batil. Ja'al haq wa zahuqal batil. Prinsip dalam hidup. Lihat tuh prinsipnya Khalid bin Walid itu. Dia gembos pasukannya. Walaupun kita sedikit, musuh kita banyak. Kita orang yang berzikir, kita orang yang hidup. Itu musuh orang kafir, gak ada yang berzikir. Bangkai. Musnahkan bangkai tersebut. Masya Allah. Kita bergelantungan sama negara-negara bangkai, betul? Ngayal mulia dengan makan cara bangkai, riba yang ditawarkan. Sudah saatnya kita berani untuk mengedepankan Islam. Ya, jadi bukan hujatan, cacian, makin ayo kita introspeksi diri. Kita banyak bertaubat kepada Allah. Sudah jauh kita melenceng ini. Hari ini kita nggak sempat baca Quran. Kemarin juga, jangan sampai esok kita nggak baca Quran. Yuk Bismillah, penuhin masjid, bikin getar ini dunia. Subuh ramein. Jangan cuma ngayal jihad, subuh selembar. Gimana coba? Ya, ayo mulai tanamkan bangga dengan Islam, bangga berpenampilan Islam. Enggak usah khawatir, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya kalau Allah sudah kasih hidayah. Masya Allah. Karena konsekuensinya apa? Musibah. Kalau kita melenceng dari yusyakiki Rasulullah tadi, ba'dama tabayyana lahul huda. Antum buka tafsir surat An-Nisa ayat 115 nanti itu di rumah. Kalau sudah bertolak belakang dengan Islam, nuwallihi ma tawalla. Allah akan palingkan kita sejauh mungkin. Akhirnya Muzabzab ngaku anak bangsa, cuma nggak bisa memberikan masukan ke bangsanya sendiri. Mayoritas Islam cuma nggak bisa menegakkan hukum Islam. Ajib, Masya Allah. Ini nggak bisa dibiarkan. Allah sudah uji kita dengan ujian. Yuk buru-buru kita beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah datangkan kebaikan yang banyak insya Allah.